kita ketemu lagi meskipun kondisi pandemi kita berjumpa hanya bisa ngeliat wajahnya ya, nggak bisa ngeliat postur tubuhnya yang kemarin stay at home tambah gendut atau tambah gembrot ya. Oli mungkin udah turun berat badannya ya selama stay at home ya. Ya, baik, sesuai kalender akademik yang sudah dibagikan beberapa lalu bahwa sore hari ini kita akan kuliah PA ya, sama masih pakai istilah PA dulu. Untuk yang pertama, jadi untuk teman-teman yang baru pernah ikut kuliah PATA ini, jadi sepanjang semester kuliah PATA ini hanya 2 kali, ya, hanya 2 kali kuliahnya. Jadi di presensi nanti hanya isi 2 kali. Jadi yang kuliah pertama adalah sore hari ini, ya. Ini bersama saya Pak Yoko. Ya, ini ada temanya langkah awal menuju wisuda ya. Jadi nanti kuliah kedua biasanya sebulan sebelum Anda maju sidang ya. Jadi itu, dan saya harap teman-teman tetap sehat, bugar, istirahat yang cukup, makan yang banyak ya. Karena bagaimanapun imun tubuh sekarang sangat dibutuhkan. Kurangi ngegame sampai larut malam dini hari karena bisa menurunkan imun tubuh. Karena beberapa teman memberikan testimoni jaga kondisi tubuh akan sanggup membantu dari serangan pandemi. Ya, jadi apalagi ini menjelang satu semester ke depan ini harapannya teman-teman tetap sehat ya, tidak ada yang terpapar ya, karena cukup bisa menjadi kendala seperti beberapa waktu lalu. Jadi itu teman-teman sekali tetap jaga kesehatan. Baik, di sini sudah ada 50-an lebih 60-an partisipan ya, termasuk juga ada Pak Yoko, ada Pak Jadi, ada Pak Novan ya, alumni yang sekarang sudah menjadi dosen di kampus kita ini. Baik, next Pak Yoko. Nah, di awal tadi saya masih menggunakan istilah PATA, ini ada perubahan baru dalam penulisan istilahnya ya. Jadi mulai semester ini ada perubahan nama. Kalau untuk D3 ya, yang tadinya PA, penyajian akhir, sekarang berubah nama menjadi tugas akhir atau TA. Ya, meskipun ini hanya sekedar perubahan nama. Kemudian untuk S1, baik itu penelitian maupun perancangan, judulnya adalah skripsi. Jadi skripsi untuk S1 dibagi 2, nanti Anda penelitian, ya, jadi tidak membuat karya, atau Anda membuat perancangan, berarti Anda membuat karya. Ya. Tapi kalau D3 masih tetap sama, istilahnya menjadi TA. Yang tadinya TA ini istilah untuk S1. Jadi S1 itu sekarang menjadi skripsi, ya. Skripsi ada 2, penelitian dan perancangan. Untuk D3 yang tadinya PA sekarang menjadi TA, tugas akhir. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin bisa sebagai bahan evaluasi teman-teman atas kasus-kasus sebelumnya, dan mungkin beberapa saksi hidup masih bercokol di sini hingga 3 kali mengajukan proposal. Saya tidak menyebutkan nama, sebut saja namanya Mawar ya. Ya. Nah, bahkan tadi sempat selentingan ada yang mau ganti judul itu ya. Jadi apa aja sih kegagalan angkatan sebelumnya ini? Yang pertama, topiknya tidak masuk akal ya. Topiknya nggak masuk akal. Jadi ukur dulu kemampuan Anda, kira-kira mampu nggak ngangkat topik ini ya, daripada terseok-seok dan akhirnya tergeletak di tengah perjalanan. Yang kedua, nggak ada waktu khusus untuk mengerjakan. Jadi TA maupun skripsi ini bukan sambilan, ya, bukan sambilan. Sekali lagi saya tegaskan, bukan sambilan. Bahkan seandainya yang sekarang masih nyambi KP atau KP diperpanjang jadi kerja, ini warning bagi saya, hati-hati. Ya, beberapa bimbingan saya ternyata nggak bisa menyelesaikan tugas akhirnya karena nyambi kerja atau KP yang dibayar. Ya, beberapa bahkan saya warning, kalau mau lanjut selesai PA-nya ini tolong keluar dari situ. Ya,
Kenapa? Karena waktu ini begitu pentingnya. Maka sediakan waktu khusus untuk mengerjakan ini. Sekali lagi jangan untuk sambilan. Ingat, ini adalah puncak dari bertahun-tahun Anda kuliah di kampus tercinta ini. Jadi tolong sesemangat ketika semester awal. Karena kadang grafiknya piramida terbalik, semester awal rajin ngerjain tugas sampai enggak tidur sampai pagi. Begitu tugas akhir, meleto sakar PDW. Karena hanya sambilan aja. Sediakan waktu untuk mengerjakan ini. Yang kedua, tidak punya tempat yang pas untuk mengerjakan. Maka kalau di rumah misalnya, apalagi sekarang bayangan kami, Anda kuliah online seperti ini lebih banyak waktu untuk mengerjakan itu. Ketika Anda banyak di rumah. Kan kuliahnya jarak jauh. Jadi kalau ternyata di rumah atau di kos-kosan tidak memungkinkan, tidak kondusif untuk mengerjakan ini, bolehlah ke tempat yang kira menurut Anda ini kondusif untuk mengerjakan ini. Karena bisa jadi kendala seperti itu. Kemudian yang berikutnya pencarian data. Apalagi sekarang kondisi pandemi di mana kita nggak bisa mencari data langsung ke lokasi. Kalau toh ya ke objek perancangan Anda harus ke sana tentunya dengan aturan ya, protokol kesehatan dan sebagainya, perizinan dan sebagainya. Ini juga jadi kendala. Kemudian melebihi kemampuan. Ini ya kalau tadi tidak punya waktu ya tidak ini bahkan melebihi kemampuan Anda. Ya. Kemudian ya enggak, kalau ini juga enggak ada inisiatif konsultasi. Jadi biasanya yang Anda harus aktif ya. Kalau Anda dapat pembimbing tipikal seperti saya biasanya enggak mau ngoyak-ngoyak. Ya. Beruntung kalau nanti Anda dapat pembimbing orang dosen yang aktif ya. Jadi kalau misalnya Anda enggak beberapa bulan gitu loh, Wak. Oh, ternyata tafsir ini artinya ini yang enggak juga kalian harus telat semua. Pasti banyak juga kok beberapa yang disebutkan tadi itu betul-betul. ini. Oke, punya sedikit. Ya, jadi itu teman-teman. Kalau ada berapa macam tipikal dosen pembimbing ya. Ada yang begitu telaten, ngoyak-oyak, gimana nih, udah lama kok nggak konsultasi, gini-gini. Ada juga yang tipikal kayak saya, konsultasi yo ayo, nek ora ya ora tak oyak. Ya. Wis gede-gede, wis tua-tua ya. Ya. Ada yang sudah tukar cincin segala macam ya. Jadi ada yang harus aktif, jangan pasif. Kemudian yang berikutnya salah gaul. Ini perhatikan ya, salah gaul apalagi kita kan nggak bisa ngawasi Anda selama 24 jam. Salah gaul ini artinya gini teman-teman. Meskipun sama-sama semester akhir seperti ini, bahkan sok dolan yang kos-kosan, takon, wah tekan bab piro ya? Wah, aku baru bab 2 ya. Wah, ono koncone ya. Nah ini, tapi kalau Anda gaul dengan teman yang aktif ya, Anda baru bab 2 main ke tempat kos temannya, kamu udah berapa? Udah bab 4. Ciloko ini. Ya, baru bab 4, baru bab 2. Nah, ini penting karena kalau salah gaul gitu, sama-sama yang punya semangat ya wes, ya. Meleto. Jadi cari teman yang optimis, yang semangat, harus selesai semester ini, tidak ada kata tidak, harus selesai. Jadi nggak nunda sampai 2-3 kali ngajin proposal terus ya. Tugas saya kok bikin isuannya bikin proposal toh. Semester depan ngajin proposal lagi ya. Meleto ya. Cari teman yang semangat gitu. Nah, tadi yang bekerja ya. Ini juga saya singgung di awal tadi, ketika Anda bekerja ini bisa menjadi hambatan. Memang ada juga beberapa yang bisa lolos melewati lubang jarum ini. Artinya kerjaan lancar, kemudian tugas akhir atau skripsi juga selesai. Tapi beberapa dan lebih dari 1, 2, 3 itu ketika nyambi bekerja kemudian meleto juga. Ya, jadi kalau memang Anda harus bekerja, pintar-pintar memanage ya, kapan waktunya kerja, kapan waktunya ngerjain ini. Ya. Haji Roskila. Itu. Kemudian tadi komunikasi yang buruk dengan dosen pembimbing saya pengen tadi bukan berarti dosen pembimbing adalah raja atau dewa, bukan. Tapi
ketika Anda ada komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, kemungkinan besar proses pembinaan akan berjalan lancar dan tepat waktu. Bahkan nanti ada minimal konsultasi kalau D3 sekian, S1 sekian. Itu kadang bisa melebihi minimal yang disyaratkan. Tapi ketika komunikasi dengan dosen pembimbing ini buruk, ini dipres ya. Bahkan sebenarnya nggak sampai itu. Nggak sampai batas minimal. Gitu. Yang akhir ini yang adalah malas. Malas. Komplit. Ya. Oke, ini masih masuk Wahyu yang di Papua sana. Ada Wahyu yang di Papua. Nah, penyakit malas ini bisa menjangkiti siapapun, termasuk Anda yang di puncaknya semester akhir ini. Jadi malas ini, teman-teman, perlu diwaspadai. Dia pencuri yang sangat lihai. Jadi kalau kita kecurian motor, kecurian HP, kita beling satang, tapi kecurian waktu berharga oleh si malas ini, kita santai aja. Malas ini pencuri waktu-waktu yang produktif itu berharga, karena waktu berjalan terus. Hati-hati dengan pencuri licik bernama si malas ini. Oke, next Pak Yogo. Nah, ini agendanya. Nanti akan di-share di grup WA maupun di grup Facebook ya. Jadi ini kita sekarang berada di sini. Yang pertama itu ya, kuliah TA skripsi Jumat sekarang ini. Kemudian Jumat depan tanggal 26 ya, catat ini, Anda mengajukan proposal baik TA maupun skripsi, baik D3 maupun S1, waktunya sama, 1 minggu ke depan Anda menyusun proposal ini. Nah, meskipun semester kemarin Anda sudah ngajuin proposal kemudian gagal, tetap harus mengajukan proposal lagi. Bukan berarti semester lalu sudah Pak, enggak, tetap bikin proposal lagi. Ya, jadi dan kalau biasanya di print pakai cover warna mika tertentu, karena kondisi seperti ini, proposal dikirim email, alamatnya ada di situ. Ya. Kemudian proposalnya sebenarnya merupakan bab 1. Anda bisa cek ya, atau yang sudah pengalaman semester bikin proposal ya kira-kira seperti apa ya Anda harus bikin lagi. Kemudian berikutnya, setelah Anda mengumpulkan proposal, kita bisa cek berapa orang yang ambil TA maupun skripsi. Saya selaku koordinator D3 dan Pak Yogo koordinator S1 akan melakukan collecting proposal, kita cek, kemudian kita distribusikan siapakah pembimbing yang beruntung membimbing Anda untuk 1 semester ke depan. Ini akan diumumkan tanggal 3 Maret, hari Rabu. Jadi pantengin hari Rabu tanggal 3 Maret ya, akan diumumkan pada grup WA di D3 maupun S1. Maka berdoalah Anda dapat pembimbing yang aktif, yang baik hati, tidak sombong. Ya. Kemudian kuliah kedua, saya semangat tadi, kuliah hanya 2 kali di TA dan skripsi ini. Kuliah kedua dengan materi persiapan pameran, sudah nggak bahas tentang bab 1, dan nggak bahas proposal dan sebagainya. Ini akan dilakukan insya Allah hari Jumat 2 Juli. Ya, sama waktunya, jam 4 sore, pakai Zoom juga. Dan ini biasanya sebulan sebelum sidang, daftar sidang. Karena pendaftaran sidang ini 6 Agustus ya, dikirim ke email itu dengan berisi bundle PDF ya, kemudian juga soft file karyanya. Ya. Ini Jumat 6 Agustus. Jadi sebulan setelah kuliah yang kedua. Next, Pak Yogo. Ya. Kemudian ada pengiriman pameran di Instagram, karena ini di satu sisi Anda diuntungkan karena Anda tidak harus pameran offline di kampus ya, ngeprint, bikin display dan sebagainya. Ini hanya cukup pameran di Instagram. Ini Senin 9 Agustus. Ya. Jadi sebelum ujian pameran sudah tayang di Instagram. Maksimal 30 slide untuk Instagram ya. Formatnya feed Instagram itu 4:5. Nah, kalau karya animasi atau buku atau video sudah diunggah terlebih dahulu di akun pribadi Anda, kemudian dikasih link Bitly, dicantumkan ketika di slide Instagram itu, supaya pengunjung IG pameran bisa klik diarahkan ke akun Anda di platform lain. Ya.
Isi slide-nya apa, ini minat, proses, karena ini nanti akan disampaikan mungkin pada kuliah kedua lebih detail lagi. Kemudian pameran di Instagram, Rabu 11 Agustus 2021, IG-nya itu, @astaradavc_final_project. Ini masih aktif, jadi kalau Anda pengen lihat juga, Anda bisa kepoin ini, akun IG pamerannya ini, beberapa yang sudah pameran di semester lalu. Kemudian, pengumuman dosen penguji. Kalau tadi pengumuman dosen pembimbing, seminggu setelah proposal, minggu depan pengumuman pembimbing, ini pengumuman dosen penguji. Siapakah yang merasa sial mendapatkan penguji yang killer? Ini akan diumumkan Kamis 12 Agustus. Ya, di grup WA juga. Kemudian sidang ujian bagi yang berkenan, bagi yang minat, bagi yang ingin lulus. Ini rencananya, ini plannya akan dilaksanakan Senin 16 Agustus sampai selesai. Kenapa sampai selesai? Karena ini pesertanya kalau semester kayak gini cukup banyak. Tadi sampaikan oleh Pak Yogo, mungkin sekitar 60-an. Jadi mungkin bisa 1 minggu. Ya, maka di sini mulai 16 Agustus sampai selesai. Ada 2 opsi sidangnya. Anda mau sidang secara daring boleh. Anda mau sidang secara tatap muka di kampus juga sudah disediakan ruang untuk sidang. Meskipun tidak seperti ketika sebelum pandemi. Ya. Kemudian pengumpulan revisi bendel dan karya 7 hari setelah sidang. Kalau lebih dari 7 hari Anda baru datang, biasanya sidang dianggap gugur. Ya, kemudian ada yudisium, pengumuman kelulusan itu Sabtu 28 Agustus 2021 melalui Zoom, yaitu penyerahan surat kelulusan ada dinyatakan lulus, kemudian ada pembekalan alumni, kemudian ada pengumuman karya terbaik. Ya, next. Nah, nanti agenda tadi akan kita share di grup Facebook untuk D3, KPPA D3 SNDVC, tolong yang belum join silakan join. Untuk S1 juga itu ini di Facebook grup ya. S1 juga KPTA S1 SNDVC. Jadi tolong yang belum join di sana silakan Anda join, masuk ke grup itu. Oke? Next. Nah, mari kita berhitung mundur. Mulai hari ini, waktu Anda tinggal 168 hari. Ya. Jadi, nggak banyak sebenarnya waktu ini. Jadi kalau Anda ngelihat 3 digit ini kayaknya, masih ratusan hari. Enggak. Karena tadi disampaikan, kalau Anda menyerahkan waktu efektif untuk Anda pada si malas pencuri tadi, maka waktu ini begitu cepatnya. Tiba-tiba tinggal sekian hari, Karena ini bergulir terus, waktu nggak bisa ditunda. Ini hitung menuju pendaftaran sidang dari hari ini. Ya. Jadi seminggu ke depan berarti sudah berkurang, ketika Anda proposal sudah berkurang 7 hari. Tinggal 161 hari. Terus. Sehingga ini bahwa 1 semester itu 6 bulan, itu mitos. Karena pada prakteknya nggak sampai 6 bulan. Mulai hari ini hanya 168 hari. Ya. Sekali lagi, ini jangan diabaikan perhitungan mundur seperti ini. Jika perlu Anda buat kalender dihitung mundur ke belakang. Tiap hari disobek. Apa yang sudah progres, apa yang sudah lakukan hari ini untuk proyek akhir Anda kuliah di sini. Penting ini. Next. Nah, tentang proposal tadi, lingkup apa aja yang bisa diangkat menjadi tema, ya. Ini sudah dibuat diagram seperti ini oleh Pak Yogo. Anda bisa angkat tentang tema persuasi, ya, atau dari tengah ini desain grafis atau DKV, ada environment, ada grafis, ada bisa angkat tentang media digital. Kemudian Anda juga bisa angkat tentang identifikasi, ya, bisa juga angkat tentang campaign, persuasi, membujuk, ada juga informasi. Nah ini di ring luarnya lagi ada identitas visual, iklan, publikasi, material promosi, kemasan, dan sebagainya. Ini di bagian identifikasi dan persuasi. Kemudian persuasi dan informasi, Anda bisa angkat tentang animasi atau bikin film, ya, atau UI, UX, games, website, multimedia interaktif, dan sebagainya. Kemudian informasi dan identifikasi, Anda bisa pameran sistem rambu, ya, infografis, wayfinding, grafis lingkungan, dan sebagainya. Ya, ini
Di ring paling luar ada desainer brand, pengarah seni, desainer publikasi, dan sebagainya. Ini tema-tema ini. Nah, karena sesuai dengan visi misi kampus kita, maka di tulisan paling bawah itu berkaitan dengan UMKM dan pariwisata. Sesuai dengan urgensitasnya tinggi. Jadi ini makanya mungkin sejak awal Anda masuk DKV kita, DKV yang ngerasa UMKM dan pariwisata. Enggak DKV yang rasa rokok, bukan ya. DKV yang rasa ajeb-ajeb aring kingking, ya. Enggak. Tapi DKV yang rasa UMKM dan pariwisata. Tadi Pak Yogo di awal sudah sedikit menyinggung itu. Ya, next. Nah, untuk yang D3 proposalnya ini karena D3 tadi sampaikan, D3 ini bisa sambil KP. Jadi beberapa tadi makanya saya juga masuk kuliah saya sama Pak Jadi, tadi ada di kelas KP-nya Budian, ya memaparkan tentang KP. Dan untuk D3, sebagian tadi yang ikut KP juga kemudian ikut PA di sini. Karena D3 bisa KP, bahkan sekarang KP sama PA. Atau TA ya istilahnya sekarang TA. Nah kalau untuk S1 kan nggak harus. Jadi beberapa yang tadi ikut kuliah KP Budian nggak ikut kuliah skripsi di kelas ini, tapi D3 kebanyakan. Maka ada tipsnya kalau mau cepat, cari tempat KP yang kira-kira bisa mendukung TA Anda. Ya, jadi sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 10 pulau terlampaui. Karena bisa saling kolaps gitu ya, KP-nya dapat, ya. Kemudian TA-nya juga jalan. Ini idealnya seperti itu, ya. Cuman tadi sampaikan di depan, ketika KP dibayar, kemudian bahkan ketika KP 2 bulan selesai diperpanjang lagi, hati-hati dengan TA Anda. Karena ternyata uang maha bijaksana. Ya. Bagi yang pintar-pintar memanage ini, lumayan ini data yang di tempat KP bisa diambil untuk TA. Kan gitu. Anda bisa KP, Anda lanjut jadi bahan untuk TA. Ya. Nah, untuk D3 memang titik tekannya pada skill unggulan Anda secara maksimal. Jadi Anda jago di bidang apa, itulah yang Anda angkat jadi TA Anda. Oke, next. Nah, ini kira-kira struktur untuk D3 ya. Proposalnya kan bab 1 tadi ya. Bab 1 isinya apa? Latar belakang. Jadi kenapa kok Anda pengen ngangkat tema itu untuk TA ini. Kemudian juga minat dan kompetensi. Kenapa harus ada minat dan kompetensi? Karena ujung-ujungnya harapannya TA Anda ini adalah merupakan portofolio Anda. Makanya ketika orang pengen melihat Anda lulusan DKV yang seperti apa, cukup tunjukkan portofolio Anda ini. Saya jago animasi. Saya jago komik. Saya jago film pendek misalnya. Ini ada di situ, ada di portofolio Anda. Makanya kalau Anda misalnya ngajuin proposal, Pak, saya mau bikin komik tentang cerita rakyat. Ketika ditanya, Anda senang gambar? Bisa gambar? Enggak. Loh, ngapain ngangkat tema itu? Karena Anda enggak punya minat dan kompetensi di situ. Jadi untuk D3, yakinkan Anda memang jago di bidang itu. Terus gimana kalau Anda seorang yang multi talenta? Bikin logo oke, animasi yes, gambar iso, 3D oke, ngedit film, shooting, foto. Ya Anda pilih yang menurut Anda paling Anda sukai, Anda punya kompetensi di situ di bidang yang mana. Ya, itu. Kemudian berikutnya profil mahasiswa di masa lalu. Ya, Anda sertakan karya-karya yang pernah dibuat. Boleh ketika tugas-tugas kuliah dulu untuk membuktikan Anda punya kompetensi di situ. Jadi Anda mengaku hanya saya kompetensinya di ilustrasi Pak, gambar komik. Ketika dilihat karyanya, gambar orang aja kepalanya kayak jahe misalnya. Loh, kompetensi apa ini? Ya. Kemudian juga minatnya. Anda minat kemana? Ini terkait, makanya diberi warna yang berbeda oleh Pak Yogo yang bikin slide ini. Karena ini akan menentukan Anda nyaman selesai atau enggak TA Anda ini. Kalau Anda enggak punya minat di situ, mending jangan ngangkat tema itu. Untuk D3 diuntungkan dengan seperti itu. Kemudian juga tren, ya.
tren sekarang seperti apa. Jadi minat Anda komparasikan dengan tren kira-kira ini up to date ini. Kemudian juga minat dan kompetensi, ini ada strategi komunikasinya seperti apa. Kemudian juga jangan lupakan target audiens. Meskipun Anda bikin komik, Anda juga harus tahu komik Anda dibaca oleh anak-anak kah, remaja kah, simbah-simbah, mungkin kalau dia masih penggemar komik misalnya. Gitu. Jadi untuk D3 seperti itu gambarannya di proposalnya. Nanti kalau yang kemarin ngajuin sekarang ngajuin lagi udah hafal. Cuman istilahnya ganti menjadi TA. Next, Pak itu. Ya. Ini kira-kira sistematikanya, ini diambil dicuplik dari buku Pedoman Penulisan Ilmiah KPPA yang ada di grup. Jadi jangan malas untuk scroll karena ini sudah diupload mungkin sekian tahun yang lalu. Namanya juga pedoman. Jadi nggak tiap semester upload lagi, nggak kecuali ada revisi. Jadi tolong nanti yang sudah join ke grup Facebook, Anda scroll di file ya, attachment sudah kita upload beberapa. Saya sendiri udah lupa nguploadnya kapan, tapi semua ada terdokumentasi di file tadi di dokumen Facebook. Ini diambil dari sana. Jadi sistematika usulan proyek untuk D3 yaitu minat utama, alasan mahasiswa fokus pada pilihan media ilustrasi ilustrasi untuk apa ya, untuk misalnya atau untuk poster atau untuk apa ya. Kemudian skill unggulan ya di situ teknik individual ya, manual maupun kemudian juga serta karya untuk membuktikan bahwa itu. Kemudian objek perancangan berupa perancangan Anda. Misalnya lalu saya bimbing D3 ilustrasi dari manual tentang mengangkat pahlawan nasional. Jadi Ponegoro yang biasa hanya di post bisa nempel di karya vektor pahlawan nasional. Murah yang kita digambar bisa diaplikasikan di tote bag, kaos. Ini problem solving. Bagaimana generasi muda dengan tokoh-tokoh pahlawan nasional itu didekatkan lagi dengan gaya vectorize yang sangat tren sekarang. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian profil singkat target audiens. Ini untuk siapa kira-kira? Seperti tadi saya contohkan misalnya vektor pahlawan nasional. Ya, kan jelas untuk siapa? Untuk remaja dan sebagainya. Ya. Jadi kenapa memilih itu? Karena saya senang kayak gini Pak, ilustrasi kayak gini. Oke, jalan. Ya. Tapi tetap harus tahu tadi tentang profil lingkup objek perancangan Patimura itu pahlawan dari mana, ya, mengesankan daerah asalnya di mana, sosoknya seperti apa, kira-kira itu. Kemudian kesimpulan, ini rangkuman dari utama dan bagi dasar pemilihan dia dan objek perancangannya. Ya, tadi kalau nyari pahlawan buku-buku sejarah mungkin itu dari mana? Itu. Kemudian ketentuannya ukurannya A4 ya, karena ini enggak di print ya. PS cover berisi judul, nama, NIM, logo, kampus, tahun, nama ya. Kemudian jumlah halaman enggak usah puluhan, enggak usah belasan. Di luar cover ya. Oh ini ketika file karena ini diambil dari buku pedoman jadi masih lama, masih pakai cover warna merah dan sebagainya. Ya. Anda email ini. Oke, next. Nah, jadi visualizer. Jadi butuhkan Anda punya skill yang mumpuni apa? Bikin orang sampai decak kagum loh. Ya, tahun iso nggawe ngene iki lho. Iso nggawe animasi metu efek cerang misalnya. Atau kula detik iso nggawe gambar keren ngene iki lho. Efek ini misalnya. Ini karena D3 adalah Anda ya. Makanya bukan berarti konsep harus matang tapi harus
Tapi kalau ada porsinya, porsi skill Anda harus lebih besar dibanding untuk konsepnya tadi. Ini bedanya dengan Oke, next. Ini Yogo, Pak, saya mau menjelaskan Pak Yogo. Enggak apa-apa, Mas Budi. Ya. Oke, silakan Pak Yogo. Suara saya putus-putus enggak, Mas Budi? Enggak. Oke. Lancar. Oke ya, teman-teman. Jadi ini saya sekarang menjelaskan yang S1 ya. Jadi yang S1 itu sekarang yang kan teman-teman sekarang kurikulum baru gitu ya. Jadi memang tidak bersama dengan TA. Nah, kenapa? Karena waktu dulu ya, ketika TA bareng dengan KP itu tidak maksimal dua-duanya. KP-nya juga berantakan, lalu TA-nya juga berantakan. Nah, seperti itu. Jadi itulah kenapa kalau misalnya di kurikulum yang baru ini teman-teman kalau sudah jadi kalau kurikulumnya jalan tidak bisa KP sambil TA. Nah, seperti itu. Jadi walaupun teman-teman mau, Pak, saya bisa kok. Nah, tetapi berdasarkan pengalaman itu hanya satu orang ya yang berhasil gitu ya, yang menganggap dua-duanya. Nah, seperti itu. Jadi yang lainnya pasti bisa jadi lambat sekali. Jadi tidak maksimal. Nah, teman-teman, untuk yang TA ya teman-teman ya. Jadi TA itu sebenarnya lebih ke arah seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dulu yang D3 itu fokusnya pada visual, pada karya. Kalau TA ini teman-teman lebih ke arah bagaimana cara membangun berpikir yang terstruktur. Jadi atau tidak seperti itu. Mas Muhammad Rafi, tolong mic-nya dimatikan dulu ya. Oke. Oke, ya jadi teman-teman makanya teman-teman ketika misalnya nanti teman-teman S1 sidang itu yang paling dikejar itu biasanya nanti adalah bab 1 dan bab 2 sebenarnya. Jadi pertama, masalah apa yang mau diangkat ya, seberapa penting saya mengangkat masalah tersebut, lalu kemudian yang kedua adalah konsepnya. Gimana saya caranya menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti itulah kenapa teori-teori yang itu kalau bisa sesuai dengan latar belakangnya. Nah, jadi lebih mengejar ke cara berpikir logis dan terstrukturnya. Nah, jadi kalau karya itu biasanya nanti cuma dilihat oh ini hasilnya, nah seperti itu. Tetapi lebih diutak-atik di bab 1 dan di bab 2 sebenarnya. Nah, oke. Nah, untuk yang TAS 1, ya, jadi ini teman-teman. Jadi lebih ke latar belakang kenapa saya mengangkat tentang tersebut. Temanya misalnya, jadi kalau saya sudah sebutkan bahwa latar belakangnya itu harus urgent, gitu ya. Jadi misalnya tidak ujuk-ujuk gini, wah saya bangun tidur, kayaknya saya mau ngangkat tentang paguyuban wayang, misalnya seperti itu. Ketika ditanya, kenapa? Nggak ngerti, nah seperti itu. Jadi anak S1 itu harus tahu kenapa saya harus ngangkat itu, terus kemudian manfaatnya apa. Jadi kalau anak S1 lebih cenderung ke manfaatnya ya, jadi hasilnya apa nih kalau saya mengangkat tentang paguyuban wayang tadi? Nah, seperti itu. Misalnya digarap dari sisi dokumentasinya atau digarap dari sisi pelestariannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman tergantung. Kalau misalnya oh ternyata yang diperlukan adalah pelestariannya, maka strateginya harus seperti apa. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi untuk S1 itu permasalahannya itu atau latar belakangnya itu harus real, nyata gitu ya. Nah, Pak, kalau real nyata itu gimana? Nah, misalnya contoh ya, misalnya teman-teman lihat dari skripsi kakak kelas sebelumnya, misalnya, ternyata ketemu, oh ternyata penelitiannya Mbak Rahma itu ternyata belum selesai, misalnya. Jadi misalnya tentang pembuangan sampah plastik, misalnya seperti itu ya. Jadi tentang kampanye pembuangan sampah plastik, misalnya. Jadi ternyata belum selesai. Nah, maka teman-teman bisa melanjutkan penelitian itu, gitu ya, atau merancang penelitian itu. Nah, terus kemudian misalnya teman-teman ada yang mengangkat tentang apa ya UMKM. Nah, misalnya contoh, misalnya ada UMKM A yang teman-teman kakak kelas Anda sudah bikin logonya. Nah, lalu berikutnya ternyata untuk mencapai visi misinya ternyata masih nggak nyambung. Nah, makanya teman-teman, wah ini kayaknya bisa nih saya lanjutkan dari sisi brand aktivasinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi bisa berangkat dari penelitian sebelumnya ya. Makanya teman-teman nanti kalau di perpustakaan Anda bisa melihat di kesimpulan dan saran. Nah, tujuannya untuk itu teman-teman ya. Jadi ada nggak kira-kira peluang untuk saya bisa melanjutkan? Kalau misalnya teman-teman bingung untuk TA-nya.
Nah, atau fenomena, contoh, fenomena itu misalnya kayak sekarang itu ternyata ada sebuah fenomena seperti ini teman-teman. Jadi COVID antara orang-orang muda, misalnya kumpul gitu ya di dalam satu kosan, itu nggak masalah ternyata. Yang bermasalah adalah orang tua yang ada di rumah kita. Nah, jadi ada banyak kejadian ya teman-teman ya, ternyata yang meninggal itu adalah orang tua yang umur 65 ke atas yang kena COVID. Nah, sedangkan yang muda itu tidak merasakan apa-apa. Nah, itu ada sebuah fenomena seperti itu. Jadi itulah kenapa mungkin misalnya teman-teman bisa mengangkat campaign tentang COVID. Nah, kira-kira gitu untuk orang muda supaya menjaga orang tuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari latar belakang tadi itu makanya ketemu. Berarti kalau begitu media yang tepat apa ya? Misalnya gitu. Misalnya kalau misalnya untuk Anda bikin misalnya tentang COVID tadi ya, itu untuk anak muda itu pasti nanti media-medianya harus kreatif gitu ya, harus sesuai dengan anak muda. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang tua, nah kira-kira medianya apa ya? Nah, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalnya wah ini untuk edukasinya cocoknya untuk anak-anak. Nah, jadi maka media yang tepat kayaknya game deh, Pak. Nah, seperti itu. Nah, itu kembali tergantung pada target audiensnya ya. Jadi kalau S1 tidak bisa Anda mengerjakan, wah kayaknya aku cocoknya bikin video aja nih untuk orang ini. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti harus dibekali sama data-data yang ada. Nah, walaupun teman-teman tidak memungkiri ya, misalnya teman-teman, waduh ini saya minatnya, misalnya contoh ya, minatnya saya lebih ke board game. Nah, berarti PR-nya teman-teman adalah kira-kira hal-hal apa ya yang bisa saya selesaikan, misalnya dalam kasus COVID itu dengan board game. Nah, kira-kira gitu. Atau misalnya, waduh Pak, saya bisanya bikin video nih. Nah, kira-kira berarti kalau gitu, berarti teman-teman harus mengerti potensi video itu apa, lalu kemudian cari pendekatannya. Misalnya, oh kayaknya kalau video ini paling cocok kalau yang COVID tentang ini, tema ini. Jadi, teman-teman harus berpikir tentang minatnya teman-teman juga gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu hanya untuk mengakalinya. Tetapi kalau misalnya tadi teman-teman multi talent gitu ya. Nah, teman bisa melihat, oh ini tentang COVID ini kita bisa selesai, misalnya COVID ini untuk anak muda kita bisa selesaikan dengan media ini dan strateginya kayak gini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di bab 2 itulah yang akan muncul kelihatan medianya tepat atau tidak. Nah, terus kemudian nanti selain jenis media yang tepat ya teman-teman juga harus berpikir tentang strategi komunikasinya. Anda cara ngomong dengan anak muda dengan anak-anak itu beda. Nah, seperti itu. Bahkan kalau mau dikerucutkan lagi, misalnya teman-teman spesifik pada orang-orang yang misalnya anak muda Jogja. Nah, berarti kira-kira strategi komunikasinya yang paling dekat itu kayak apa ya? Nah, kira-kira gitu. Jadi nanti tone and manner-nya bisa berubah sesuai dengan orang Jogja, atau misalnya durasinya jadi nggak terlalu panjang. Nah, itu nanti teman-teman harus mulai memikirkan strategi komunikasi. Jadi strategi komunikasi itu kayak intonasi ya. Jadi contohlah sederhananya gini. Saya minta yang lebih tua dari saya itu pasti akan berbeda ketika saya akan ngomong dengan misalnya dengan Mas Oli. Nah, seperti itu. Itu pasti gaya bahasanya akan beda. Atau misalnya ngobrol dengan istri saya gitu ya. Jadi gaya bahasanya juga akan berbeda. Jadi kita sebenarnya punya strategi komunikasi sendiri-sendiri terhadap target audiens seperti itu. Jadi nggak mungkin ya misalnya misalnya contoh ada di sini ada Pak Jadi gitu ya. Saya ngomongnya bercandaan dan ngawur, nah seperti itu ya. Jadi itu tidak bisa. Jadi kita harus berpikir tentang strategi komunikasi yang tepat itu kayak apa kalau untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi harus memikirkan target audiensnya. Oke ya, jadi anak S1 itu harus berpikir pada manfaat. Jadi karya saya bermanfaat nggak? Hasilnya apa? Kalau tidak bermanfaat, mendingan nggak usah ya, kira-kira gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, untuk skemanya, mungkin teman-teman saya tidak akan terlalu panjang ya. Nanti teman-teman silakan Anda cari di pedoman PATA ya, itu ada di grup Facebook ya. Ini memang sudah lama sekali saya uploadnya. Nah, silakan Anda cari. Nah, oke, untuk latar belakangnya saja ya, saya ingin jabarkan. Jadi di latar belakang teman-teman harus mengerti ya. Intinya teman-teman sudah punya namanya prapenelitian. Maksudnya apa? Teman-teman sudah bisa mengira-kira ada masalah-masalah yang muncul, terus kemudian teman-teman sudah berpikir, wah ini sangat urgent Pak, harus saya angkat. Misalnya contoh gitu. Contohnya gini teman-teman. Ada misalnya sebuah UMKM.
UMKM itu sebenarnya dia sudah belum punya logo gitu ya. Tetapi teman-teman malah bikin websitenya. Nah, itu keliru. Jadi kira-kira kalau misalnya kita melihat profilnya, misalnya itu adalah UMKM baru, berarti strateginya adalah, berarti kalau gitu kita harus bikinkan identitas visualnya terlebih dahulu, lalu kemudian brand aktivasinya, lalu kemudian baru setelah itu kemudian nanti lebih ke arah iklan-iklannya. Nah, kira-kira gitu. Jadi teman-teman harus memilih mana yang paling urgent. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi jangan salah gitu ya. Misalnya kayak sebuah tempat gitu ya, misalnya kafe gitu ya, kan sekarang banyak sekali kafe. Setelah COVID ini ya, di desa saya ada banyak sekali kafe. Nah, seperti itu. Ada 3 yang muncul. Nah, dan itu hampir berbarengan. Nah, dan mereka tidak punya identitas. Nah, jadi kalau sebenarnya kalau yang dikerjakan pertama adalah berkaitan dengan visual identitinya atau logonya, lalu kemudian promonya. Nah, kira-kira gitu. Ya, jadi lihat sisi urgensitasnya atau kepentingan mendesaknya yang mana. Nah, oke, untuk yang lainnya ya silakan teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, ini adalah contoh permasalahan. Jadi permasalahan itu kadang ada orang yang terjebak dengan kata permasalahan itu apa ya Pak? Gitu ya. Jadi masalah itu artinya Anda berantem, konflik, berkelahi. Nah, tidak. Nah, jadi permasalahan itu adalah gini. Sesuatu yang lurus ya, jalan yang lurus tiba-tiba ada sesuatu yang ganjel gitu ya, atau misalnya kalau ada terjalan gitu ya, nah itu jadi membuat menghambat. Nah, ini contohnya, tadi saya sudah sebutkan ya, contohnya adalah UMKM yang tidak punya identitas visual atau tidak punya strategi yang baik. Nah, yang paling penting adalah ketika Anda mengangkat sebuah UMKM misalnya adalah UMKM itu adalah potensial. Potensial itu artinya, wah ini produknya bagus, terus kemudian enak gitu ya, terus kemudian tempatnya nyaman, tempatnya bermanfaat gitu ya, ada memberikan manfaat, lalu kemudian tapi dia tidak punya identitas visual, nah teman-teman bisa angkat. Atau misalnya tentang pariwisata, contoh, ada tempat yang bagus ya, potensial, tapi tidak punya atau misalnya tidak sesuai dengan visi misinya, misalnya, wah ini tempatnya mau dibikin sesuatu yang elegan, cita-citanya gitu, tetapi ternyata logonya tidak elegan. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam mencapai visi misi tidak tersampaikan, nah teman-teman membantu gitu ya. Jadi itu sebuah permasalahan. Nah, lalu kemudian tadi ya, brand tidak maksimal padahal memiliki potensi atau manfaat. Lalu kemudian fenomena negatif masyarakat ya yang masih selalu ada, yaitu tentang masalah kelitih gitu ya. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya tentang garap kelitih itu pun juga teman-teman harus mulai memilih target siapa yang mau saya kejar. Mau korbannya, atau si tukang kelitihnya, atau keluarga si tukang kelitihnya. Nah, seperti itu. Mana yang paling urgent? Jadi, teman-teman anak S1 harus mulai berpikir mana yang paling tepat untuk saya sasar untuk secara komunikasi visual. Ya. Nah, lalu tadi ya masalah virus corona juga tadi sudah saya sebutkan. Jadi ternyata di virus corona ini tidak hanya bersebelahan, tetapi ya tadi ada dampak orang tua yang ada di rumah yang itu yang ternyata sangat rentan gitu ya kena virus COVID. Nah, lalu teman-teman misalnya ada banyak kasus misalnya rendahnya relasi keluarga gitu ya. Misalnya ternyata rendahnya relasi keluarga itu nanti dampaknya bisa mempengaruhi hubungan dengan orang yang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi nah ini bisa bisa dicari misalnya memicu perceraian atau hal-hal apa yang lain misalnya tentang misalnya hubungan bapak dan anak yang tidak dekat misalnya seperti itu ternyata pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan psikologis anak. Nah, seperti itu. Jadi silakan Anda coba kalau misalnya Anda tertarik berkaitan dengan bidang psikologi, Anda bisa cari itu. Lalu kemudian yang ini adalah narasi besar ya, narasi besar di dunia gitu ya. Bagaimana orang-orang mencoba untuk mereduksi anak bermain gadget atau kita bermain gadget. Nah, kenapa? Karena gadget itu kadang menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Nah, itu Anda bisa ngerjakan itu. Lalu kemudian misalnya tentang pengetahuan sejarah. Jadi ternyata sejarah itu menjadi bagian penting ya. Jadi kenapa? Karena kalau ketika seseorang mengerti sejarah, maka dia akan mengerti jati dirinya, lalu dia harus bisa tahu bagaimana harus melangkah. Nah, jadi misalnya ada banyak anak-anak yang tidak ngerti tentang misalnya contoh ya tentang sejarah Tugupal Jogja. Nah, itu bisa menjadi sebuah tema. Nah,
Karena biasanya sejarah itu ada nilai-nilainya. Nah, Anda bisa angkat. Lalu kemudian ada yang permasalahan yang lain adalah mendukung disabilitas. Jadi banyak sekali kakak kelas Anda yang mengangkat untuk menolong orang-orang yang bisindo ya atau bisu tuli ya seperti itu ya. Jadi ada 2 orang, ada Mbak Dini, ada Mas Mugi, dan karyanya itu sangat bermanfaat dan dipakai untuk orang-orang tuli. Nah seperti itu. Jadi benar-benar kepake. Nah kalau misalnya Anda memang punya pemikiran ke arah sana, monggo bisa dipersilahkan. Lalu kemudian bullying ya teman-teman ya atau perundungan. Jadi banyak sekali teman-teman yang misalnya ternyata banyaknya bunuh diri. Nah, itu Anda mungkin bisa kalau banyak yang bunuh diri, maka PR-nya adalah sebenarnya adalah menyadarkan tetangganya itu atau orang terdekatnya supaya menemani untuk ngobrol. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi bahkan ya teman-teman kalau saya lihat di dunia anak-anak pun juga banyak sekali bully gitu ya. Nah, itu bagaimana supaya mengedukasi supaya anak itu bisa tahan bully atau bisa melawan bully. Nah, seperti itu. Jadi itu banyak sekali teknik-tekniknya, ada banyak sekali dari sisi psikologisnya. Nah, Anda mulai bisa membaca-baca. Nah, jadi pada dasarnya desain itu dari orang yang ibaratnya sebelumnya itu terhambat itu jadi lancar ya. Kalau saya gambarkan itu di bagian bawah itu ada orang yang pelan gitu ya. Terus tiba-tiba dengan sebuah produk atau dengan komunikasi visual yang Anda buat itu dia jadi cepat gitu ya. Intinya menyelesaikan persoalan. Nah, dari sisi psikologisnya atau dari sisi alatnya. Nah, jadi pada dasarnya untuk S1 itu adalah problem solver ya. Jadi dia adalah memecahkan masalah ya. Jadi dia harus ketemu masalahnya apa nih gitu ya. Oke ya, jadi nggak boleh ujuk-ujuk saya bangun tidur terus kemudian saya mau mengerjakan tentang tema ini Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk anak S1 rajin baca koran, rajin tanya sama UMKM, atau misalnya kemarin kan sudah ada mata kuliah dari Pak Jadi ya. Nah, itu mungkin sudah di screening sama Pak Jadi, mungkin bisa dilanjutkan saja ya. Oke. Nah, ini teman-teman sedikit teguran juga ya untuk teman-teman ya yang kakak kelas juga gitu ya. Jadi teman-teman, saya mau cerita, tidak ada yang bisa mengerjakan sidang, mengerjakan PA itu dalam waktu 2 bulan. Itu sangat sulit teman-teman. Jangan sampai teman-teman ya ketika waktu sudah 1 bulan nodong dosennya, Pak, saya harus sidang nih Pak. Nah, tidak bisa ya, karena sidang itu prosesnya tugas akhir itu prosesnya lama. Anda harus riset, Anda harus berkarya. Jadi proses alur logis Anda itu harus ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi karyanya dulu Anda tulis ke belakang. Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau D3 nggak masalah gitu ya. Kalau D3 karena dia lebih ke minat dan karya. Tetapi kalau untuk S1 itu tidak bisa instan ya. Lalu kemudian ini kunci teman-teman ya, kunci terhadap keberhasilan teman-teman atau bimbingan saya itu adalah ternyata dia punya waktu seminggu sekali untuk ketemu bahwa progres. Walaupun progresnya lambat, Pak, saya cuma bisa menyelesaikan 2 halaman. Ya sudah, enggak apa-apa. Kesulitanmu apa? Nah, jadi nanti biasanya pembimbing akan memberikan cara-cara supaya bisa membantu Anda menyelesaikan. Nah, jadi di sini pembimbing itu posisinya partner, teman-teman ya. Jadi partner Anda yang menolong Anda supaya nanti kalau pas sidang Anda tidak secara keilmuan Anda dibantah sama penguji. Nah, seperti itu. Jadi solusinya satu teman-teman, nurut sama pembimbing ya. Pembimbing itu tahu seperti apa di depan ya. Nah, jadi coba apa yang dikatakan pembimbing coba direnungkan lalu dikerjakan. Nah, kira-kira gitu. Nah, lalu kemudian carilah teman yang mensupport ya. Tadi Pak Budi sudah bilang. Nah, permasalahan yang sering muncul adalah salah pilih teman. Kayak misalnya gini. Ya mungkin orangnya baik, tapi gini. Yang sering terjadi adalah kamu sudah sampai bab berapa? Bab 1. Oh ya wes, aku juga sampai bab 1, ya santai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda berteman dengan orang yang memang kencang sekali ya dari sisi pengerjaan TA-nya, sudah sampai bab berapa? Bab 4. Langsung Anda stres, langsung Anda mengerjakan. Nah, carilah untuk masa-masa TA orang-orang yang seperti itu ya. Jadi saya pikir mulai apa ya di restart lagi ya circle-nya ya. Nah, karena gini teman-teman, banyak sekali ya teman-teman, nanti ketika Anda TA, Anda itu sendirian ya. Bahkan teman-teman ada ketika nanti ya yang ada yang sudah lulus TA gitu ya. Nanti mungkin bisa tanyakan sama Mas Oli ya, betapa sedihnya merana sendirian. Jadi
yang lain sudah lulus, nah dia sendirian. Nah, itu enggak enak. Nah, jadi kalau bisa usahakan TA itu bareng-bareng. Nah, makalah cari teman yang dari sisi pengerjaan TA-nya kencang. Nah, lalu kemudian tidak ada salahnya untuk liburan, untuk jeda. Nggak apa-apa, misalnya Anda setiap hari kerjakan, misalnya sehari 4 jam, lalu kemudian pusing, Anda bisa jalan-jalan atau nonton film, nah kira-kira gitu ya. Jadi liburan itu menjadi penting juga, tapi ya tadi TA-nya harus dikerjakan. Nah, ini teman-teman mulai semester ini ya, kita punya kebijakan ya. Jadi proposal nanti yang Anda kirim itu nanti akan dicek plagiarisme ya. Nanti saya akan minta bantuan dengan Bu Dona ya. Lalu kemudian sama perpus untuk mengecek plagiarisme. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketahuan ada 30% ya, itu plagiat, otomatis proposal akan kami batalkan ya. Jadi gimana Pak caranya supaya nggak kena plagiarisme? Nah, jadi caranya gini, ketika misalnya teman-teman melihat sebuah artikel atau melihat sebuah tulisan atau jurnal, misalnya cocok, misalnya contoh ya, warna yang hangat adalah misalnya warna kuning. Nah, itu menurut Pak Budi misalnya. Jadi, Anda parafrasekan ulang. Jadi, menurut Budi, tahun 2020, warna kuning menimbulkan kesan hangat. Nah, kira-kira gitu. Jadi, jangan Anda ambil dari internet, atau dari jurnal, Anda copy, Anda kemudian paste, gitu ya. Itu sudah masuk plagiarisme. Apalagi kalau misalnya Anda tidak menyebutkan sumbernya. Nah, jadi saran saya adalah dibaca dulu, diresapi intinya, lalu ditulis ulang, ya kira-kira gitu. Kecuali memang itu adalah teori-teori yang sangat berat, gitu ya. Nah, jadi ya sudah copy paste, tapi Anda harus cantumkan itu tulisannya siapa, ya. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Jadi hindari pengutipan secara tak langsung ya. Ini sudah diajari sama Pak Jadi ya pasti ya. Oke. Terus kemudian untuk proposal Anda kami tunggu minggu depan ya, hari Jumat. Kalau Pak saya boleh nggak ngirim sebelumnya? Boleh, silakan gitu ya. Jadi ini alamatnya sudah tertera di sini ya. Nanti sudah saya kirim juga nanti di bundle yang agenda tadi ya, nanti sudah ada alamatnya juga. Nanti saya kirim ke grup WA. Oke, dan jangan lupa teman-teman sertakan juga pada halaman akhir nama 2 dosen pembimbing yang ingin Anda kehendaki. Nah, saran saya teman-teman, misalnya gini, Pak, saya kepengen sekali dengan Pak Budi. Nah, kenapa? Saya sudah klop dengan, misalnya saya menggarap tentang iklan, lalu kemudian saya juga suka dengan personality-nya. Nah, tapi nggak dapat Pak Budi. Nah, jadi ini teman-teman sedikit bocoran ya bahwa setiap dosen, misalnya untuk kasus yang ini 60 orang ya, berarti saya memprediksi satu dosen itu hanya bisa sekitar 5 sampai berarti mungkin sekitar 7 sampai 8 orang saja ya. Nah, artinya pertama adalah nanti yang kita pilih adalah yang tadi misalnya temanya yang paling dekat sekali dengan Pak Budi, yaitu tentang periklanan. Jadi kalau misalnya Pak Budi periklanan gitu ya Pak. Jadi itu tentang grafis dan tipografi atau tentang UMKM. Kalau Budian dengan berkaitan dengan website. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dosen yang Anda inginkan sudah penuh, biasanya nanti kita akan pilih misalnya ada kedekatan geografis, misalnya tentang kemarin itu ada yang menggarap tentang pariwisata di Klaten. Nah, kebetulan Pak Wahyu orang Klaten. Nah, kemudian kita pilihkan ke Pak Wahyu. Nah, jadi ketika kita milih pembimbing TA itu juga nggak sembarangan ya. Jadi berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu. Nah, jadi supaya harapannya apa? Supaya teman-teman bisa efektif dan cepat lulus. Jadi kalau kampus itu berhasil, dikatakan berhasil itu kalau mahasiswa bimbingannya itu atau mahasiswanya itu lulus tepat waktu ya. Jadi makanya saya selalu mengejar supaya kalau kuliah, ayo segera selesai. Nah, kira-kira gitu. Nah, saya juga nggak kepengen teman-teman jadi donatur kampus gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau bisa segera cepat selesai ya. Oke. Jadi, nah untuk semester ini ya teman-teman Anda diperbolehkan untuk mengunjungi perpus, silakan. Tetapi janjian dulu dengan Mbak Josi ya, lalu kemudian patuhi protokol kesehatan. Nah, jadi misalnya kalau nggak salah itu sehari 5 orang atau 10 orang ya, nanti tergantung kebijakan dari Mbak Josi akan seperti apa. Jadi mumpung ini ada waktu 1 minggu, silakan Anda bisa lihat
punya kakak kelas itu seperti apa. Nah, kalau misalnya Pak, ada nggak referensi yang bagus yang boleh saya tiru? Nah, nanti bisa saya kasih tahu atau Pak Jadi kasih tahu ya. Nanti atau Pak Budi punya referensi dosen siapa atau mahasiswa siapa, nanti kita akan kasih tahu. Nah, kira-kira gitu. Misalnya contoh Pak, saya mengerjakan tentang iklan. Oh, ini ada yang TA-nya bagus. Nah, kira-kira gitu. Oke, silakan berikutnya tanya jawab. Silakan teman-teman. Mungkin ada Pak Jadi mau nambahkan? Oh ya Pak Jadi, silakan. Saya kalau nge-share boleh? Oh boleh Pak. Ya, sebentar ya. Ya. Selamat sore ya teman-teman. Saya disuruh bantu Pak Yogo. Saya kilat khusus saja karena ada yang harus saya share. Sebentar. Ini lihat. Sudah kelihatan belum Pak Yogo ya? Sudah Pak, sudah. Oke teman-teman, ini khusus untuk anak S1 ya teman-teman. Jadi tadi Pak Yogo sudah menjelaskan ada perubahan gradual ya di S1 yang sekarang namanya skripsi. Jadi begini, jangan pusing lihat alurnya. Yang pasti ini yang pusing dosen pembimbingnya, bukan Anda. Tenang aja, yang pusing Pak Yogo, Pak Budi, bukan Anda. Anda tetap sama aja. Jadi begini teman-teman, kita mulai dari sini ya, proposal. Jadi Anda boleh menulis proposal UMKM pariwisata plus budaya Nusantara, misalnya cerita daerah apa boleh, ya sesuai dengan visi misi lembaga. Pak Budi sudah menjelaskan tadi ada dua ya, perancangan sama penelitian. Kemudian nanti, nah ini Pak Yogo dan Pak Budi akan memilih dosen pembimbing sesuai dengan kelompok keahlian dosen, ya atau bidang keilmuan gitu. Jadi tidak mungkin saya akan bimbing 3D, tidak mungkin. Pak Wahyu itu misalnya. Kemudian kalau sudah proses pembimbingan berjalan, kemudian bendel skripsi sudah jadi, ya siap mau diujikan teman-teman, sudah Anda kumpulkan nanti begitu, nanti akan dicek plagiasi, ya judul, abstrak, bab 1, daftar pustaka, paling enggak butuh waktu 7 hari lah. Setelah dicek plagiasi, baru nanti buat sidang. Nah, hasil plagiasi itu nanti salah satunya buat sidang, misalnya Mas, kamu plagiasi yang 50% ini gimana begitu ya? Jujur nanti kalau plagiasinya banyak, yang pusing itu ada dua, satu mahasiswa, satu dosennya, karena dosennya, waduh kok banyak sekali, itu ya. Kemudian kalau sudah direvisi, bendelnya jadi, kemudian dicek plagiasi lagi dengan perpustakaan. Kemudian kalau sudah lolos, berarti sudah selesai final. Nah, teman-teman, nanti sampai di sini tugas Anda sudah selesai. Dari sini sampai akhir itu tugas dosennya. Nanti dosennya akan ditanya oleh perpustakaan. Jadi teman-teman, mulai semester ini, semua skripsi S1 itu ada di repositori SS Divisi. Jadi nanti adik kelasmu bisa searching dari rumah. Lihat-lihat bisa. Makanya harus lolos plagiasi. Kemudian nanti pilihannya ada dua. Cuma dititipkan di repositori ya. Bahasanya kayak perpustakaannya digital visi gitulah. Kita udah berlangganan itu. Atau dijurnalkan. Kalau dijurnalkan, nanti dosennya akan bilang kepada Anda, Mas, Mbak, ini skripsinya bagus. Ya, mau saya jurnalkan ya, boleh. Silakan Pak. Jangan lupa ya Pak, nama saya dicantumkan. Oh iya jelas. Dan nanti dia akan koordinasi dengan UMK dengan LPM ya, Budona. Kemudian semua kegiatan penjurnalan, revisi, bayar itu tanggung jawab dosennya. Kemudian kalau jurnalnya sudah terbit, ya jelas ya, jurnal online ya. Kalau jurnalnya sudah terbit, Kalau jurnalnya sudah terbit, nanti Anda akan dapat link dari dosennya. Nah, teman-teman otomatis karya-karya TA yang dijurnalkan tuh yang bagus, yang skripsi ya, itu baik penelitian atau perancangan bisa. Dan ini semoga membuat Anda, kalau yang pengen S2, tulisannya bagus itu kan lumayan. Pernah nulis nggak? Pernah Bu sama dosen saya, di linknya ada. Ya itu yang ingin saya jelaskan, skema yang baru. Jadi kalau bimbingan dan sebagainya sama. Tapi nanti yang pusing ini dosennya nih, dosennya yang harus bimbingnya lebih bagus. Ya, karena dia didorong untuk menjurnalkan
skripsi Anda yang untuk S1. Kalau untuk D3 tidak ada ya, jadi kewajibannya masih di S1. Karena di D3 tidak ada penulisan ilmiah, tidak ada metodologi penelitian desain misalnya, tidak ada. Beda memang ya, ini untuk S1. Terus saya tambah sedikit ya. Tadi Pak Yogo sudah, Pak Budi sudah, saya nambah dikit lah 3 poin. Iya, tugas akhir atau skripsi lancar, ini baik untuk D3 atau S1 bisa. 1, ini terutama enak S1 loh. Jangan lebih menggunakan teori. Ya, apalagi Anda cuma membuat perancangan desain. Kalau Anda buat logo, teorinya 1 dari Suryanto Rustandi, sudah 1 aja. Nggak usah banyak, lebay. Ya, Pak, teori logo, kebetulan logonya warnanya merah sama biru. Ya sudah, teori logo 1, teori warna merah 1, biru 1 sudah. Nggak usah putih, kuning, hitam, nggak usah. Jadi saran saya, yang nggak penting jangan dimasukkan. Ya, itu artinya apa? Jangan berpedoman pada tebal tipisnya bendel. Wah, punya saya 100 halaman, punya saya 300 halaman. Lupakan itu. Harusnya yang paling tebal itu di proses perancangan. Kalau Anda bikin karya. Atau di analisis. Kalau Anda bikin penelitian. Di situ loh yang harusnya yang tebal itu. Lainnya biasa aja. 2-3 lembar cukup. Ya. Nah, ini teman-teman. Kalau di bimbingan saya, biasanya saya minta dia membuat skema perancangan atau penelitian. Ya. Ini baik D3 atau 1, saya minta buat. Ya. Hasilnya kayak gini, teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Ini contoh. Ini perancangannya sudah dirapikan ya. Ini sudah jadi, tapi kasarannya ini jadi, bimbingan saya pertama tuh suruh bikin ini. Saya suruh bikin ini. Dengan bahasa dia. Di sini udah nggak ada bab-babnya, teman-teman. Walaupun sebenarnya, kalau kita lihat, ini bab 1, bab 2, bab 3 sudah selesai. Jadi setelah ini dibuat, ya, karena dia harus nyari daftar pustaka benar dan sebagainya. Ini punya anak S1 ya, Anda lihat. Kalau dibaca ini udah ketemu nih. Nah, setelah ini jadi, biasanya saya kasih waktu 2 minggu ya. 2 minggu atau 3 minggu paling lama, harus bikin ini dulu. Setelah itu saya minta, sudah sekarang kamu mau ngetik bab 1 sampai bab 3 boleh. Kenapa? Karena sudah saya kasih semua alurnya. Nanti tinggal dimasukin ke bab, sudah jadi. Ya ini perancangan kebetulan, ini perancangan. Sudah ketemu nanti desainnya. Jadi setelah ini jadi, saya tidak pernah bertengkar dengan bimbingan saya. Paling cuma, Pak, beda sedikit, Pak, belok sedikit, tidak apa-apa. Intinya sudah ketemu. Nah ini yang sering membuat Anda bingung, karena Anda bingung, bab 1 gini, bab 2 apa ya, bab 3 apa ya. Nah itu yang membuat Anda kadang-kadang bingung. Sama ini, kalau ini membuat font ya sama. Bahkan sering saya marahi, Mas, kamu membuat font, teorinya jangan banyak-banyak. Kamu tuh tidak skripsi, tidak meneliti, simpel aja. Ya, ini saya kurangi banyak ya, akhirnya jadi lumayan. Ya, dan ini sebenarnya proses perancangan seperti ini di S1 di bidang di kampus lain di luar DKV itu suatu hal yang biasa. Nah, kita terapkan di desain di DKV kita. Dan ini kalau tidak salah kemarin Pak Yogo nanti akan ditetapkan menjadi salah satu yang wajib ada ya, karena nanti kalau kita malas membaca bendelnya cukup baca ini aja udah ketemu itu nanti. Kurang lebih itu. Terus ini penelitian kalau ini. Sama. Kalau penelitian ini udah jadi nih pendahuluan, teori, metode, analisis, kesimpulan udah ketemu. Kalau udah kesimpulan berarti udah jadi. Ya. Terakhir kiat saya ini loh. Ini yang membuat Anda tidak lulus TA. Coba nanti perhatikan kata-kata saya. Kamu nggak pernah fokus. Ya, fokus. Ya. Nah, beda memang kalau Pak Yogo itu, kalau stres, dia jalan-jalan liburan. Kalau saya tipe petapa. Pintu kamar saya kunci, saya begitu 3 hari ngetik, ya ngetik aja. Biar selesai gitu kan. Baru kalau sudah stres, baru keluar. Nah, monggo silahkan. Ada yang seneng ngetik di mana-mana, ada yang harus jadi petapa di gunung, dikunci, gitu. Masakan sudah ada semua dari pagi sampai malam, selesai mesti. Nah, monggo disesuaikan. Mungkin dari saya itu aja Pak Yogo. Kalau ada pertanyaan kita buka aja. Ini saya stop aja. Terima kasih Pak Yogo. Baik, terima kasih Pak Jadi ya. Jadi memang kita berbeda tapi tujuannya sama ya Pak ya. Sama ya. Ya, oke.
Ya, yang penting memang teman-teman harus punya waktu untuk mengerjakan lah minimal. Ini nih trik juga ya teman-teman ya. Saya dulu waktu pas di Bandung, saya berangkat jam 8, pulang jam 1 ke perpus. Yang kadang bingung mau ngetik apa, lalu kemudian tahu-tahu ngetik aja gitu ya. Jadi carilah tempat yang memang Anda bisa fokus. Nah, kuncinya di situ ya. Oke, mungkin silakan ada ya teman-teman yang mau bertanya, silakan.